Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada malam hari ini kita diberi izin Allah untuk dapat mengadakan kajian melanjutkan pembahasan kita mengenai isi surat Al-Kahfi, yang mana kita telah mengawali pembahasan surat ini sejak beberapa kesempatan yang lalu. Nah, mungkin kita malam ini sudah sampai pada ayat yang ke-20, ya, yang tentunya sudah 20 ayat dari surat Al-Kahfi ini yang kita baca dan kita pahami, ya. Tentunya kita mulai melihat, ya, bagaimana surat Al-Kahfi ini, artinya tema yang dibicarakan surat ini mulai terlihat oleh kita. Sejak awal surat ini sudah dimulai dengan kalimat perkataan Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Alladzi anzala ala abdihil kitabah, yang telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab. Walam yaj'al lahu aywaja. Ya. Dan belum pernah Allah itu atau tidak menjadikan, ya, baginya, ya, satu kebengkokan. Nah, para hadirin, ungkapan alhamdulillah itu, ya, mengawali surat ini untuk menunjukkan bahwasanya Quran ini adalah satu nikmat yang sangat besar, ya, yang sepantasnya lah setiap mukmin itu mengawalinya dengan ucapan alhamdulillah, ya. Ini nikmat yang sangat besar sekali, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya itu Alkitab. Anzala ala abdihil kitab. Jadi menurunkan kepada hambanya Alkitab, ya, Quran ini, yang Allah belum pernah menjadikan, ya, Quran itu sebagai sesuatu yang bengkok. Ya, belum pernah Allah membiarkan Quran itu menjadi sesuatu yang bengkok, ya. Dengan demikian dia adalah qayyiman. Dia adalah kokoh, sesuatu yang kokoh menjadi standar, menjadi ukuran, ya. Liunzira ba'san sadidan min ladunhu. Ya. Dia menjadi peringatan, ya, bagi manusia tentang siksaan dari Allah, ya, yang bersangatan, ya. Wa yubasyiral mu'minina alladzi ya'maluna shalihah anna lahum ajran hasanan. Nah, pada satu sisi yang lainnya dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, ya, dan mereka melakukan amal-amal saleh. Nah, para hadirin, sebelum Al-Quran turun, kemanusiaan ini mewarisi satu din, ya, satu risalah yang sudah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan, ya, istilahnya distorsi, ya, sehingga bentuk daripada din yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya itu, ya, sudah mengalami berbagai macam kerusakan, terutama persoalan-persoalan akidah, ya, persoalan-persoalan pokok dalam akidah ini. Nah, sampai-sampai kita melihat, ya, bagaimana bisa keturunan Ismail, ya, yang mewarisi Ka'bah, ya, yang pada awalnya pendirian Ka'bah itu sendiri adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya, bukankah ibadah haji itu adalah dalam rangka, ya, mentauhidkan Allah? Tetapi kenapa justru pada, ya, pada sumber daripada kekuatan akidah itu, ya, di mana Ibrahim meletakkan fondasi akidah itu, justru menjadi sumber kemusyrikan. Ya. Bagaimana bisa penduduk kota Mekah itu kemudian menyembah berbagai macam Tuhan
yang mereka manifestasikan dalam bentuk ya berbagai macam patung-patung. Bagaimana bisa kemudian mereka punya anggapan kalau ya Allah itu punya anak, ya, dan anaknya adalah para malaikat, ya, mereka adalah putri-putri Allah. Kemudian pada sisi yang lain, ya, pada keturunan Ibrahim di jalur yang lain, di jalur Ishak, ya, kita melihat bagaimana bisa orang-orang Yahudi yang diberi kitab, ya, begitu juga dengan orang Nasrani, ya, punya anggapan yang sama kalau Allah itu punya anak. Ya. Nah, kerusakan akidah ini, ya, terjadi ya di masa itu sebelum Al-Quran turun. Nah, sehingga apa jadinya kemanusiaan ini ketika mereka mewarisi satu agama, ya, yang agama itu sendiri adalah fitrah bagi manusia, ya. Bagaimana kalau sekiranya kemanusiaan itu mewarisi agama yang sudah mengalami ya distorsi ini, kerusakan di mana-mana. Sampai-sampai orang pergi menjalankan ibadah haji itu, ya, ritual tawaf itu dilakukan dengan bertelanjang bulat. Jadi sampai dalam taraf ya sedemikian hinanya ibadah itu sampai orang melakukan ritual ya beribadah tawaf itu dilakukan dengan keadaan telanjang bulat. Bagaimana kita membayangkannya? Bagaimana bisa sampai Allah itu dianggap punya anak, ya, dan anaknya itu adalah Isa Al-Masih itu yang mereka sebut sebagai Yesus, ya. Atau mereka katakan Allah itu adalah satu. Allah itu memang satu, tapi hakikatnya tiga. Dia tiga, tapi hakikatnya satu, ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dicerna dengan akal kalau tiga adalah satu, ya. Karena satu ya satu, satu tidak mungkin tiga. Kalau tiga dijadikan satu, itu namanya tiga. Nah, ini bentuk kemusyrikan itu kan begitu, ya. Banyak penelitian yang kemudian mencoba membuktikan bagaimana bisa akidah orang-orang Nasrani itu ketika mengatakan Allah itu Isa Al-Masih itu adalah Allah atau Allah sendiri, ya, atau Allah itu adalah tiga oknum, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Banyak penelitian mencoba membuktikan bahwasanya semua itu karena pengaruh daripada ajaran-ajaran pagan, ya, ajaran-ajaran orang pagan, tahu pagan, ya, orang-orang musyrik itu, ya. Misalkan di dalam agama Hindu kita mengenal ya konsep ketuhanan yang sama, ya. Tiga adalah satu, satu adalah tiga, ya. Misalkan Brahma sebagai dewa apa? Dewa pencipta, ya, pencipta, ya. Kemudian Wisnu sebagai pemelihara, kemudian Siwa sebagai penghancur atau yang mencabut nyawa, begitu, ya. Tapi tiga ini menjadi satu. Mereka sebut dengan Sang Hyang Widi. Nah, ada kesamaan antara ajaran musyrik Hindu ini dengan ajaran konsep akidah orang Nasrani. Nah, kita melihat pengaruh itu sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Isra, ya. Di awal-awal surat itu bercerita tentang bagaimana Rasul itu pergi ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram itu, ya, ketika Isra. Maka ya Al-Quran tiba-tiba memaparkan kisah tentang bagaimana kaum pagan itu berhasil ya memberi pengaruh yang dalam pada akidah orang-orang Yahudi, ya. Sampai di taraf mereka itu pengaruhnya sampai masuk ke masjid-masjid, ya, yang ada. Nah, para hadirin, kita sebagai generasi yang kemudian hidup ya di masa sekarang, ya, kemudian kita mewarisi agama Allah ini, ya, Islam ini, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Kemudian kita melihat bagaimana satu gambaran dalam agama ini ketika kita kecil, ya. Kemudian kita mempelajari agama ini sebelum kita bertemu Quran. Kira-kira apa yang tergambarkan oleh kita agama Allah ini? Sebelum kita ketemu Quran ini. Ya. Kira-kira apa gambaran agama ini bagi kita?
Nggak jelas kan? Seolah-olah dia hanya sebagai sesuatu pelengkap daripada kehidupan saja. Ya, bahwasanya orang itu mesti punya agama. Apa tujuan agama ini sebenarnya? Ya, kemana arah yang akan dituju oleh agama ini kepada kita? Ya, itu sesuatu yang tidak pernah jelas sebelum kita bertemu dengan Al-Quran. Tetapi setelah Al-Quran itu datang kepada kita, ya, setelah Allah menjodohkan Al-Quran itu dengan kita, ya, mulailah perlahan-lahan, ya, segala konsep diri kita dirubah oleh Al-Quran ini, ya. Mulailah oleh Al-Quran ini ditanamkan kepada kita, ke dalam diri kita itu akidah, ya. Mulai dijelaskan apa prinsip-prinsip pokok yang mesti ada dalam diri kita ini yang harus kita jaga dan kita pelihara, ya. Bagaimana cara kita memandang kehidupan ini, ya. Kita ini dari mana, ya? Kenapa kita hadir di dunia ini? Untuk apa kita hadir? Ya. Lalu apa yang mesti kita urus dalam hidup ini? Nah, setelah itu kita mau kemana? Ya. Kira-kira apa nasib kita nanti setelah kita mati nanti? Nah, semua itu hal-hal yang kita peroleh penjelasannya dari Al-Quran, ya. Inilah yang membentuk pandangan hidup kita, ya, membentuk akidah kita. Nah, alhamdulillah kita mengetahui itu semua dari kitab. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui dari Al-Quran. Kita melihat, ya, di sekeliling kita banyak orang yang mereka tidak mengetahui hakikat agama ini, kecuali hanya mendengar dari hikayat-hikayat yang diceritakan oleh, ya, manusia-manusia. Tidak pernah manusia itu menyodorkan sesuatu dari kitab Allah. Paling hanya kisah-kisah ini, cerita-cerita ini, teori-teori ini, ya. Nah, itulah kenyataannya, ya. Maka dengan ini kita melihat dalam surat Al-Kahfi ini, ya, tentang hal-hal yang sekiranya tidak diberi informasi sama Allah, ya, maka manusia akan berada dalam, ya, kegelapan. Hidup manusia ini dikurung oleh tirai gaib, ya. Sehingga kalau tirai itu terulur, ya, tidak ada yang dapat kita ketahui. Lalu apa hal-hal yang gaib itu? Yang gaib itu adalah hal-hal yang menjadi rahasia Allah, ya. Jadi ilmu itu adalah rahasia Allah. Jadi kepada siapa Allah akan berikan, bukakan rahasia itu, maka dia akan berikan ilmu itu kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, para hadirin, ya, surat Al-Kahfi ini berbicara seputaran itu, ya, menjelaskan tentang bagaimana akidah-akidah sesat, ya, yang ada pada orang-orang musyrik dan orang-orang ahlul kitab, ya, di mana keyakinan-keyakinan mereka, ya, bukan dibentuk berdasarkan, ya, penjelasan-penjelasan kitab, ya, tetapi dari, ya, hikayat-hikayat yang didongengkan kepada mereka, ya, sebagaimana ayat mengatakan wa minhum, dan dari mereka itu, ya, umiyuna la ya'lamunal kitab. Kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui isi kitab, ya. Nah, ila apa? Amiyuna, kecuali hanya, ya, dongeng-dongeng. Inilah hakikat kebanyakan dari orang-orang ahli kitab itu seperti itu, ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang jahat adalah orang-orangnya apa? Ya, yang menguasai kitab itu, tetapi, ya, di sana dia punya interest pribadi, diarahkanlah manusia kepada apa yang menjadi keinginannya itu. Kita pun kalau kita nggak kenal dengan Quran, kita pun akan diarahkan manusia seperti itu. Nah, baiklah, kita sampai pada kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi sebagaimana diterangkan Al-Quran tidak seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab Israiliyat itu. Ya, mereka bukan sekelompok pemuda yang pergi dari penguasa lari, ya, masuk ke hutan lalu ke gua, ya, lalu mereka tinggal tidur beratus-ratus tahun, ya. Tidak sekedar itu, ya. Tapi Al-Quran mencoba memaparkan kepada kita, ini adalah sebuah kisah akidah. Tentang orang-orang yang mencoba melindungi, menjaga akidah yang ada dalam diri mereka. Karena akidahnya, ya, mereka siap berpisah dengan dunia ini. Dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya. Dengan perhiasannya, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, ya, dengan tetangganya, dengan masyarakatnya, ya. Maka demi akidah yang ada dalam diri ini, nah, mereka siap untuk berpisah itu. Ini yang diajarkan Quran pada kita, ya.
begini loh pemuda-pemuda yang beriman itu begini. Kira-kira kita bagaimana dengan akidah kita? Ya. Sampai kita pun mengetahui ternyata mereka tinggal dalam satu masyarakat ya yang berkeyakinan ya yang menurut penilaian Allah adalah keyakinan ya syirik. Nah, para hadirin, mari kita bahas selanjutnya penjelasan-penjelasan yang sampai kepada ayat yang ke berapa? 21 sekarang ya. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah ya. Aksarna ya alaihim. Kami isyaratkan, kami tunjukkan ya atas mereka, kami pertemukan mereka itu ya dengan manusia ya. Liya'lamu, agar mereka mengetahui, manusia itu mengetahui anna wa'dallahi haqqun. Ya, sesungguhnya janji Allah itu hak. Ya. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya saat ya. Istilah saat ini seringkali dipakai Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang hari berbangkit, tentang kiamat, tentang akhirat, ya, tentang hari berhisab. La raiba fiha, ya, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, ini tujuannya. Ya. Salah satu tujuan dengan adanya Ashabul Kahfi ini dipelihara Allah ya, atau dihidupkan Allah lagi sampai dalam masa yang panjang. Ya, yang jumlahnya tahunnya hanya Allah yang tahu. Ya. Adalah ya agar manusia itu memperoleh bukti, ya, mendapatkan bukti bahwasanya kehidupan dan kematian itu sepenuhnya terjadi atas kehendak Allah. Ya. Jadi berapa lama kita hidup, umur kita, ya, tentang segala sesuatu mengenai diri kita itu semata-mata karena kehendak Allah. Allah telah berjanji bahwasanya ya dia akan memelihara kehidupan ya dari orang-orang yang ibaratnya akan menjaga orang-orang yang menjaga imannya, menjaga akidahnya. Ya. Allah juga telah berjanji pada orang-orang beriman bahwasanya ya Allah akan menjadi walinya. Ya. Nah, di sini Allah menunjukkan kepada manusia ya bahwasanya kebangkitan itu, ya, kehidupan sesudah mati. Kalau Allah menyusun kembali tulang belulang yang telah menjadi tanah itu menjadi manusia, ya. Maka Allah membuktikannya kepada manusia, ini loh buktinya. Ya. Tentang orang-orang terdahulu yang entah sudah berapa tahun ya mereka itu mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, ya. Supaya manusia tahu bahwasanya ya Allah itu ya benar dalam mengungkapkan janjinya. Dan juga supaya manusia yakin bahwasanya hari berbangkit, hari berhisab itu tentang ya benar-benar ada. Bentar, saya minum sebentar ya. Nah, para hadirin. Kemudian ayat melanjutkan. Yatanaza'una ya, bainahum. Ketika mereka yatanaza'una, mereka saling bertengkar, berselisih. Bainahum, di antara mereka. Amrohum, ya, urusan mereka. Faqalu, maka berkata, ya, ubnu alaihim, ya, bangunkan atas mereka itu bunyanan, satu bangunan. Nah, Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lebih tahu tentang mereka itu. Ya. Qala alladziina ghalabu, ya, lalu berkatalah orang-orang yang ghalabu ini orang yang menang, yang mengalahkan, ala amrihim, atas urusan mereka, ya. La nataghidzana, ya, benar-benar kita akan menjadikan atau membuatkan alaihim, atas mereka itu masjidan, satu tempat sujud. Nah, para hadirin, ini adalah gambaran ya tentang bagaimana kemudian peristiwa Ashabul Kahfi ini benar-benar mengguncangkan ya manusia. Ya. Maka Al-Quran mencoba menggambarkan tentang
bagaimana kemudian manusia itu membuatkan semacam masjid untuk mengenang tentang adanya Ashabul Kahfi itu. Jadi dasar pendirian masjid itu adalah bukan sebagaimana kita disuruh bikin masjid, tapi adalah untuk mengkeramatkan tempat itu. Ya. Nah, apa dasar mereka membuat masjid di tempat yang di gua tempat Ashabul Kahfi itu ditemukan? Tidak ada, kecuali apa? Kecuali ingin menjadikan tempat itu sebagai sesuatu yang apa istilahnya sekarang ini? Yang keramat. Ketika manusia saling berselisih tentang urusan mereka ini, kita mau apakan tempat ini? Ya. Mau kita bikin monumen atau bagaimana? Ya. Maka orang-orang yang dianggap menang dalam urusan itu, biasanya kalau sudah urusan-urusan seperti itu, siapa yang menang? Belum tentu penguasa. Ulama biasanya. Iya kan? Kalau sudah menyangkut urusan seperti itu kan, tanyakan orang yang tua, orang yang pandai. Nah, biasanya ulama ini yang justru malah mengatakan bahwasanya kita bikin bangunan, nah ternyata bangunan itu apa? Adalah masjid. Tempat untuk sujud, ya. Jadi dalam kuburan gua itu dibuatkan masjid. Nah, kita kan juga menyaksikan ya di banyak tempat juga seperti itu kan ya. Misalkan di tempat sunan-sunan tertentu itu di makam-makamnya pasti ada masjid, ya, tempat untuk berziarah. Jadi dasar pendirian masjid itu adalah apa? Ya. Jadi hanya begitulah ilmu manusia ini. Ya. Alangkah jauhnya dengan orang yang diberi Al-Qur'an penjelasan mengenai kenapa mereka mesti mendirikan masjid. Dengan orang yang dasar motifnya mendirikan masjid itu hanya jadi dia menerka bahwasanya masjid itu adalah gambaran dari kita memuliakan, menghargai Allah. Ya. Tapi dia tidak mengetahui kenapa seseorang harus mendirikan masjid. Nah, beginilah kebodohan itu. Ya. Coba aja sekarang orang bikin masjid. Ya. Saya pernah lihat ya, masjid di Sumatera Barat itu dibikin orang di tengah sawah. Jauh dari rumah, karena dia punya tanah di situ. Dia merantau, uangnya banyak. Kemudian dia dengar dari hadis, siapa yang bikin masjid, nanti akan dibikinkan rumah yang mewah di surga. Lalu dia bikin masjid itu di tengah-tengah sawah. Lihat siapa yang sholat di situ? Asal bikin masjid, nggak ada yang sholat di situ. Ya. Nah, kan banyak orang bikin masjid ya. Dia bikin masjid di situ, tapi dia juga nggak sholat di sana. Nah, motif orang bikin masjid itu saja, ya, hanya berdasarkan apa? Ya, dugaan-dugaan belaka. Ya, bukan atas dasar pengetahuan yang diberikan Allah kepada mereka itu. Nah, inilah kebanyakan manusia sepanjang ini, ya. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Saya kuluna salah satu rabi'uhum, ya, kalbuhum. Nanti akan ada yang berkata, ya, nanti akan ada yang berkata kalau jumlah mereka adalah 3, ya. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya, ya. Kemudian wa yakuluna khamsatun, dan ada pula yang berkata khamsatun, 5 jumlahnya itu. Sadisuhum, ya, kalbuhum. Yang keenam, ya, berenam dengan apa? Dengan anjingnya. Yang satu orang mengatakan 3, 4 dengan anjingnya. Jadi anjing ini masuk. Anjing ini dimasuk sebagai hitungan, ya. Karena ternyata anjingnya juga sama pemudanya, sama-sama menjaga akidahnya. Ya. Padahal yang diceritakan cuma pemuda yang menjaga akidah, tapi anjing dijadikan hitungan, ya. Nah, ini juga begitu. 5, 6 dengan anjingnya. Nah, rajam. Rajam itu apa? Melempar. Iya kan? Jadi kalau ada setan dirajam, setan yang dilempar, itu juga dikisahkan dalam ayat itu, setan itu kalau dia naik ke atas langit, dia dilempar dengan apa? Dengan bintang. Ya,
dilempar dengan bintang. Nah, kata rajaman bil ghaib, apa artinya melempar? Melempar sebagai satu lemparan terhadap hal yang gaib. Ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah apa yang kita kenal sebagai apa? Terjemahan, ya. Menterjemahkan sesuatu yang gaib, ya. Yang gaib bisa nggak diterjemahkan? Nggak bisa kan? Atau bahasa yang lebih gampang itu adalah semacam terkaan, ya. Menerka sesuatu yang gaib. Jadi sesuatu yang manusia, siapa yang pernah ke sana itu, ke gua itu siapa? Siapa yang ketemu dengan orang-orang itu? Ada nggak manusia yang pernah ke sana? Nggak ada. Tidak ketemu dengan orang-orang itu. Lalu bagaimana mereka bisa tahu jumlahnya? Tidak ada lain kecuali hanya apa? Hanya menerka. Ya. Apa yang tidak kita hadir di sana, maka dia menjadi gaib bagi kita. Ya. Nah, disinilah letak sebenarnya daripada informasi dari Al-Quran atau dari Allah apa? Tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Itu makanya Al-Quran ini mengatakan alladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi apa yang akan diajarkan Allah itu adalah apa-apa yang benar-benar gaib, tidak dapat diketahui oleh manusia. Nah, masa lalu itu adalah gaib, masa depan juga adalah gaib. Kita tidak tahu tentang sorga dan neraka, itu kan gaib. Maka diberitahu oleh Al-Quran. Karena kita belum ke sana. Ya. Nah, banyak hal-hal yang kemudian juga diceritakan Allah. Ya. Apa yang akan menimpa kita di masa depan. Ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Sudah diberi informasi oleh Al-Quran. Jika kamu begini, ini akan yang menimpa kamu. Ya. Padahal itu persoalan itu belum kita temui. Nah, ini adalah masalah gaib. Demikian juga dengan masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, di mana kita tidak hadir di masa itu, maka fungsi Al-Quran adalah menjelaskan tentang hal yang demikian itu. Ya. Wa yakuluna ya sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Dan mereka berkata ya sab'ah. Ya. 7 ya. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Kul katakanlah Rabbi a'lamu bi'idatihim. Ya, Rabbku lebih tahu dengan hitungan mereka. Ya, ma ya'lamuhum ila qalilun. Ya, dan tidaklah mereka tahu kecuali hanya sedikit sekali. Ya. Nah, begini manusia ini. Ya, Al-Quran mencoba mengungkapkan tentang hal-hal yang tidak mungkin dapat diketahui oleh manusia itu, maka semuanya hanya berupa terkaan. Ya bukan? Kita hidup nggak di masa Nabi? Ya. Sementara kisah-kisah tentang Nabi, berita-berita tentang Nabi, banyak kita ketahui. Dari mana? Dari hadis. Padahal si penulis hadis nggak hadir di sana. Bukhari itu kan nggak pernah ketemu Nabi. Tahu dia kenyataan yang terjadi pada saat itu sehingga dia bisa menggambarkan apa yang terjadi, perkataan sahabat kah, perbuatan Nabi kah, ya, atau perkataan Nabi kah, dia tuliskan. Apakah dia hadir di sana? Tidak. Ya. Maka manusia mencoba dengan caranya untuk mengetahui ya tentang apa yang pernah dikatakan Nabi, apa yang pernah diperbuat oleh Nabi. Hadis itu pun setinggi-tingginya juga adalah dugaan. Ya. Nah, inilah gunanya Al-Quran. Ya. Al-Quran lah yang akan menjelaskan kepada kita sebuah hadis itu bisa diterima atau tidak. Ya. Karena kalau suatu hadis dipisahkan dengan Al-Quran, maka akan apa? Akan terlihat bahwasanya itu hanya dugaan atau terkaan semata. Tapi kalau ada Al-Qurannya akan terlihat. Ya. Antara relevansi antara wahyu yang turun kepada Nabi, kemudian dari sisi pengarahan Nabi kepada umat, atau dari sisi pelaksanaan Nabi itu sendiri dalam ayat itu, maka dia menjadi sesuatu yang relevan. Ya. Nanti kadang-kadang kita ketemu dengan hadis-hadis yang bicara seperti ini. Nanti di akhir zaman, Dajjal akan turun, Nabi Isa akan turun, orang Yahudi nanti akan perang di mana di
Yerusalem di pintu anu. Ya. Kira-kira menurut logika kita, ada nggak gunanya Nabi cerita ini? Ada nggak gunanya? Manfaatnya bagi umatnya ada nggak? Ya. Nah, Al-Quran juga tidak ada. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hal-hal yang ya mungkin sesuatu yang menjadi gaib karenanya ya. Kemudian Kul Rabbi, katakanlah Rabbku a'lamu bi idatihim ma ya'lamuhum ya ila qalil. Rabbku yang lebih tahu ya hitungan mereka itu. Ya. Tidaklah mereka tahu kecuali hanya sedikit. Jadi sesuatu yang gaib itu tidak mungkin diketahui oleh manusia. Kecuali manusia hanya menerka itu 3, 4 sama anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Hanya itu yang diketahui manusia. Ya. Nah, kemudian ya, fala tumari fihim. Maka jangan sekali-kali ya, tumari fihim ila ya, apa nih? Mira'an zahiran. Ya. Jangan kamu tumari fihim. Ya. Jangan kamu coba memasuki urusan itu dengan mereka. Berdiskusi dengan mereka, apalagi mencari tahu dari mereka itu, ya. Atau kamu sedang berbincang-bincang membicarakan persoalan ya, persoalan-persoalan gaib dengan mereka itu, ya. Jangan berbicara persoalan gaib dengan manusia ya, jika tidak ada referensi yang pasti tentang hakikat masalah tadi itu, ya. Nah, kalau ia akan berdebat untuk mencari tahu masalah, maka hendaklah di dalam masalah-masalah yang zahir, yang dapat dilihat oleh mata atau dapat diraba, dirasakan oleh ya indera kita. Kita bicara tentang jin, hakikat jin. Sementara informasi Al-Quran sedikit tentang jin. Lalu kita bicara, lah iku mau ono mati, terus ada datang lagi ke rumahnya. Apa itu? Iku jin iku. Ya, itu jin yang menyerupakan bentuk almarhum. Dari mana dia tahu? Nah, Al-Quran melarang kita bicara masalah ini. Jangan bicara masalah yang kamu tidak tahu. Ya, jadi kalau bicara dengan manusia itu, masuki dalam urusan-urusan yang sifatnya zahir. Ya, jadi masalah-masalah yang memang manusia bisa mengetahuinya. Kalau urusan-urusan sudah tidak mungkin diketahui hakikatnya, ya, kecuali mendapat penjelasan dari wahyu, ya, maka kita dilarang oleh Al-Quran untuk membicarakan persoalan itu. Wala tastaf yati fihim minhum ahadan. Dan janganlah kamu ya meminta nasihat, meminta fatwa, meminta penjelasan ya dengan seorang pun dari mereka, ya, dengan seorang pun dari mereka. Nah, sekarang ini masalah yang dibicarakan adalah masalah ya, hal-hal yang membutuhkan kepastian dan kebenaran. Apa? Kita istirahat 1 menit. Oh iya putus. Nggak nyadarnya putus. Ketekak saya nanti. Apa ya? Siapa? Apa ya? Dari? Nanti aja. Aja dulu. Nah, kita lanjut. Jadi persoalan tentang manusia bicara anjingnya berapa tadi? 3. Mereka 3 bicara anjingnya 4.
Mereka 4, anjingnya 5, 6, 7, dan begitu. Ini yang namanya ilmu manusia. Ya. Jadi di dalam masalah-masalah yang manusia hanya menerka-nerka, ya, itu kita nggak boleh apa? Ya, mencari kepastian terhadap pengetahuan yang semacam ini. Ya. Jadi kalau semuanya hanyalah barang terkaan, ya, nah ini yang namanya ilmu manusia. Manusia itu kalau nggak tahu kan dia mau menerka. Sama aja kalau orang itu ditutup matanya dengan apa? Dengan sapu tangan, dengan kain. Paling dia megang sesuatu, dia sebut nama orang itu hanya terkaan saja. Nah, kemudian Al-Quran melarang kita, jangan kamu minta nasihat, jangan kamu minta fatwa, ya, fihim dalam masalah mereka itu, minhum dari mereka. Masalah mereka, masalah Al-Kahfi itu, karena masalah Al-Kahfi itu orang, ya, masalah gaib dari mereka, ya, dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, ahadan, seorang pun, ya, karena ya mereka sendiri bukan orang-orang yang mengetahui. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah kamu mengatakan, ya, li syai'in, untuk sesuatu, ya, sesuatu apapun itu, inni fa'ilun dzalika ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukannya, ya, besok. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat tadi itu, ya, bahwasanya mulai diperinci apa yang masalah yang gaib itu. Masalah yang gaib itu adalah pertama, ya, masalah yang telah lewat, yang kita tidak ada di sana, ya. Kemudian apa lagi? Masalah besok. Besok itu juga gaib, ya. Kalau kita pastikan besok ini yang terjadi, berarti kan kita punya ilmu, ya. Maka Allah melarang persoalan itu karena besok itu juga gaib. Masalahnya sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Siapa yang bisa menduga kehendak Allah? Kalau cuma hanya terkaan-terkaan belaka. Dulu waktu kita belum kawin, pernah nggak kita berpikir, siapa ya bujuk istri kita besok ini? Pernah nggak bisa bayangkan? Nggak ada. Ya. Manusia yang paling pandai sekalipun, ilmu manusia yang ada ini, ya, tidak bisa memastikan pada seseorang yang punya ilmu itu bahwasanya dia masih bisa hidup, ya, sampai besok. Jadi dari jalan mana manusia dikatakan pintar? Ya. Sedangkan besok dia hidup aja, nggak ada ilmu yang bisa menjamin. Ya. Nah, karena itulah Allah hendak menjelaskan kepada kita. Kita ini dikurung oleh tabir gaib. Di depan gaib, di belakang gaib. Ya, karena itu jangan kamu pastikan mengatakan saya akan kerjakan besok. Ya, ila ayyasha Allah, ya. Terkecuali ayyasha Allah, ya. Kalau apa? Allah menghendaki. Ya. Nah, dalam ayat-ayat dikatakan wa matasyauna ila ayyasha Allah. Ya, dan kamu tasyauna, ya, kamu tidak dapat mencapai yang kamu kehendaki itu, ya, ila ayyasha Allah. Artinya kamu tidak memperoleh yang kamu kehendaki itu ila ayyasha Allah, dari yang dikehendaki Allah. Maksudnya kalau kita misalkan menghendaki sesuatu, ya, yang akan terjadi bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Kita katakan besok kita untung 1 juta, pasti itu. Kehendak Allah cuma 500.000, ya 500.000 itu yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, ya, selain Allah itu, ya, apapun yang namanya usaha atau wujud manusia ini, wujud sesuatu, usaha sesuatu, sebenarnya bukan hakikat. Yang hakikat itu cuma usaha apa? Perbuatan Allah. Ya. Jadi nantilah kita bahas dalam bab tersendiri ya, karena ini agak dalam masalahnya. Ya. Hanya kita dijelaskan sama Allah di sini. Sebenarnya usaha kamu itu nggak ada sama sekali, nggak ada hakikatnya. Ya. Apapun yang kamu kerjakan itu, yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Nah, inilah yang paling penting. Ya. Baik, saya lanjut lagi.
Wazkuru ya. Wazkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah ya Rabb engkau idza nasita ya jika engkau lupa. Ingatlah Rabb engkau jika engkau lupa. Ingat apanya? Apa yang kita ingat kalau Allah lupa? Kalau kita lupa? Ingatlah Rabb engkau jika engkau lupa. Nah, jika kita lupa, kita diperintahkan Allah untuk ingat. Ingatlah kalau Rabbmu itu yang maha menentukan atas tiap-tiap sesuatu. Jika kamu lupa. Yang harus kita ingat itu apa? Allah lah yang menentukan atas tiap-tiap sesuatu. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita diingatkan Allah, jangan sampai kamu lupa, ya. Allah itu maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, ini yang seringkali manusia lupa. Yang eksistensimu itu nggak ada, yang kemampuanmu itu nggak ada, yang wujudmu pun tidak ada sebenarnya. Ya, nah kemudian Allah mengatakan, wakul asya ayahdiani, ya, katakanlah Muhammad, ya, mudah-mudahan ayahdiani, ya, akan menunjuki aku Rabbku ya li aqraba min hadza rasadan ya dengan yang lebih dekat lagi kepada kebenaran ya kepada kelurusan dalam masalah ini ya. Jadi katakan bahwasanya semoga Allah yang akan menunjukkan kepada kamu ya yang lebih dekat lagi daripada ya hal ini rasadan sebagai sesuatu yang lurus. Ya. Tidak ada yang akan kita ketahui itu kecuali apa yang diberitakan Allah kepada kita. Ya. Ini kan pernah diungkapkan oleh para malaikat. Ketika malaikat ya lupa sehingga mempertanyakan keputusan Allah. Ya. Malaikat kan walaupun malaikat ternyata ada juga ada juga ruang di mana mereka itu lupa pada Allah. Ya kan lupa pada Allah itu. Ya. Sehingga mempertanyakan, apakah makhluk seperti ini yang enggak engkau jadikan sebagai khalifah di muka bumi? Mereka lupa pada Allah pada waktu itu. Tapi lupa malaikat itu dikarenakan apa? Rasa khawatirnya terhadap bumi dan penghuninya. Jika kekhalifahan itu diserahkan kepada manusia. Nah, sehingga Allah mengatakan apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sampai pada ujungnya nanti disebutnya la ilma lana ilama alam tanah. Tidak ada ilmu kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, jadi dengan demikian kita juga demikian. Ada satu hal yang saya masih ingat. Kalau dulu guru saya Pak Rusdi itu mendengar orang menjelaskan tentang ayat, tidak pernah beliau itu mendebatnya atau menanyakannya dalam pengertian kamu salah begini-begini, enggak pernah. Kenapa demikian? Hah? Allah yang memberikan ilmu. Iya, karena prinsip tadi itu, ya, bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah. Apa yang kita ketahui itu, ya, sebatas yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi dengan demikian, apa yang kita ketahui semua itu datangnya dari Allah. Allah yang mengajarkannya kepada kita. Ya, jadi kalau seseorang mengetahui ayat, mengetahui itu cuma sekian, ya sekianlah Allah memberi dia pengetahuan. Kalau kemudian kita bertanya pada orang lain, itu juga jalur di mana Allah akan memberi tahu. Ya. Nah, kemudian wala bisufi kafihim, dan mereka ya tinggal di dalam gua mereka itu salasa mi'atin
Ya. Ya ini ya. Salasa mi'atin 300 ya. Sinina tahun wasdadu tis'an ditambah dengan 9. Nah, para hadirin, dalam satu dialog itu biasa terjadi semacam sisipan. Ya, kadang-kadang kita sedang ngomong gini, tiba-tiba ada kayak tadi itu. Kita ada salah tadi, tiba-tiba ada yang mengatakan, tolong ambilkan apa? Gojek tadi. Bahkan kita sedang nelpon aja, ada salah kan? Ada telepon masuk. Nah, kenapa ada nada salah tadi itu ketika berbicara, jangan kamu mengerjakan sesuatu besok pagi. Ya, ternyata ini berkaitan dengan masalah juga yang dibicarakan itu. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Nabi memastikan ketika bertanya berapa jumlah orang-orang itu, ya, atau bukan itu, tentang kisah-kisah itu, Nabi mengatakan besok pagi dia akan memberitahu. Karena Nabi yakin Allah akan memberitahu beliau besok pagi. Ternyata malah wahyu tidak datang. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan, oh, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Robnya. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya pernyataan penyisipan ini ya, ini diberikan dijelaskan oleh Al-Qur'an ya di tengah-tengah dialog antara kita dengan Al-Qur'an ini ya, untuk memantapkan kepada kita sebenarnya ya persoalan di mana kita tidak bisa memastikan sesuatu terjadi pada besok pagi. Tiba-tiba kelanjutan dialog ini dilanjutkan lagi dan mereka ya mereka tinggal di gua itu selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Seolah-olah ya ayat ini berbicara kalau ini adalah masa di mana mereka tinggal di gua. Seolah ini penjelasan Al-Quran, padahal ini kelanjutan dari ucapan orang-orang Yahudi yang direkam oleh Al-Quran. Ya, kan tadi mereka mengatakan apa? 3 yang 4 adalah anjing. Ya. Terus begitu, ya. 7 yang 8 adalah anjingnya. Nah, tiba-tiba ada jeda, lalu disisipkanlah ayat insya Allah tadi itu. Nah, kemudian pembicaraan kembali dilanjutkan, yaitu ada yang mengatakan mereka tinggal 309 tahun. Ya. Nah, sehingga ayat mengatakan, ya kulillah a'lamu bima labisu. Katakanlah Allah yang lebih tahu dengan ya berapa lama mereka telah tinggal. Lahu baginya lah ghaibu ya as-samawati wal ardi. Baginya lah kegaiban langit dan bumi, artinya baginya lah rahasia ya langit dan bumi itu. Ya. Nah, Allah lah yang memiliki rahasia tentang langit dan bumi, apa saja itu milik Allah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu itu tiada lain adalah apa? Apa yang menjadi rahasia Allah. Itulah hakikat daripada ilmu. Ya. Jadi segala sesuatu itu diketahui oleh Allah. Manusia tidak tahu. Kalau kita mengetahui rahasia Allah, itu namanya kita mendapatkan ilmu. Ya. Jadi hakikat ilmu itu menurut Al-Quran adalah sebenarnya maknanya adalah rahasia Allah. Karena bagi Allah lah segala yang gaib di langit dan di bumi. Kita dapat ilmu dari mana? Wong kita lahir saja nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian kita mengetahui sedikit rahasia kehidupan ini. Nah, itu datangnya dari Allah. Kemudian ayat melanjutkan, ya, absir bihi wa asmi, ya, absir bihi, ya, alangkah terang penglihatan itu dengannya, ya, wa asmi, begitu pula ya pendengaran. Kalau kita melihat semut di lantai ini nggak kelihatan, tapi kalau pakai apa? Kaca pembesar kelihatan, karena dia untuk membantu kita melihat. Begitu juga dengan teropong, mikroskop, semua adalah alat-alat
yang membantu kita untuk melihat. Tapi teropong teleskop bisa nggak melihat masa lalu? Melihat masa depan bisa nggak? Ya. Kita, indera kita itu terbatas. Ya. Bahkan cahaya saja hanya panjang gelombang tertentu yang bisa kita lihat. Yang gelombang yang panjangnya terlalu pendek seperti sinar X itu nggak bisa kita lihat. Tapi terbukti ada. Buktinya apa? Coba kita di ronsen. Dialirkan sinar X itu, lalu di belakang punggung kita ini dikasih kertas film itu. Nanti kan kelihatan gambaran tulang belulang kita. Menunjukkan sinar itu kan ada. Tapi nggak bisa kita lihat. Ya. Begitu pula cahaya-cahaya lain yang banyak yang tidak dapat kita lihat. Maka di sini Allah hendak mengatakan, penglihatan kita yang terbatas ini bisa menjadi tajam kalau dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Begitu pula pendengaran. Ya. Kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Atau yang belum terjadi. Ya. Sing weruh sakderenge pinarak. Atau masalah-masalah yang telah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Ya. Maka alangkah terangnya penglihatan dan alangkah tajamnya pendengaran dengan siapa? Dengan Allah, dengannya. Ya. Malahum, tidak ada bagi mereka min dunihi min walin. Ya, tidak ada bagi mereka itu dari selain dia min walin, sebagai wali dari perwalian. Wala yusriku fi hukmihi, dan tidak pula yusriku fi hukmihi, mempersekutukan fi hukmihi dalam hukumnya itu ahadan, dengan seorang pun. Nah, para hadirin, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita ini, siapa sebenarnya yang kita tempat kita berlindung itu siapa sebenarnya? Ya. Kalau kita minta perlindungan kepada manusia, sedangkan manusia ini nggak tahu apa-apa, tidak berkuasa pula atas segala sesuatu. Besok saja nggak bisa dia memastikan sesuatu, Maka diterangkan oleh Allah, tidak ada yang menjadi pelindung pemimpin kamu itu kecuali hanya Allah saja. Ya. Begitu pula Allah menetapkan hukum, sama sekali Allah tidak membutuhkan siapapun juga, Dia tidak menjadikan sekutu di dalam, dalam hukum-hukumnya, dalam pengaturannya, siapapun juga. Udah sejam ya? Belum. Kurang 6 menit. Ya nggak apa, kalian datang jawab. Baiklah, para hadirin, itu dulu kita bahas malam ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.